Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Pagi ini kita jumpa lagi ya sekolah minggu kita dengan saya Bu Lina dan Kak Tisa. ya pagi ini kita semua merasa sehat, kita sudah tidur semalam. Yuk mari kita puji nama Tuhan ya adik-adik ya dengan lagu Yesus kekasih jiwa. Wah, Yesus kekasih jiwa. Mari, ini ya. Perkiraan ya, adik-adik ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita sudah memuji Yesus kekasih jiwaku, tapi kita juga belum apa adik-adik? Berdoa. Kita doa dulu ya Kak Tisa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membangunkan kami dan mengumpulkan kami bersama-sama di tempat ini ya Tuhan, di rumah kami masing-masing yang Tuhan, untuk melaksanakan sekolah minggu ini Tuhan, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita mau nyanyi lagi lagu Laskar Kristus ya. 2 kali ya adik-adik ya, sambil gerak ya dan kita ya. Yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sudah menyanyi, kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami, memberikan suara kami untuk memuji nama-Mu ya Tuhan, memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati dan telinga yang khusyuk untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat ketemu kembali di Sekolah Minggu GKI Pajajaran Magelang. Selamat bertemu kembali juga dengan kakak. Kakak akan membawakan cerita Alkitab, dan sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab itu, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, minta pertolongan kuasa Roh Kudus supaya firman yang akan kita dengarkan
dan juga renungan yang akan kakak bawakan, cerita yang akan kakak bawakan boleh menolong adik-adik dalam kehidupan sehari-hari sehingga adik-adik menjadi anak Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti kebaktian sekolah minggu kelas besar. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, supaya ketika ia berkata-kata, bercerita, ia dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang ingat cerita minggu yang lalu? Wah, ternyata ada yang ingat ya. Jadi minggu yang lalu ceritanya tentang Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh di bait Allah. Dan itu semua karena kuasa dari Tuhan. Nah, hari ini kakak akan melanjutkan cerita yang diambil dari firman Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan dari Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-23 sampai ke-31. Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai dengan 31. Kakak bacakan untuk adik-adik sekalian ya. Demikian bunyi firman-Nya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, itu firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Nah, anak-anak, seperti tadi kata-katakan ya, minggu yang lalu kan kita bercerita tentang apa? Orang lumpuh yang disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes di bait Allah. Tetapi ternyata ketika Yohanes dan Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu, ada yang gak senang. Ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menangkap Petrus dan Yohanes.
Nah, ketika Petrus dan Yohanes ditangkap, apa yang dilakukan oleh teman-temannya, oleh orang-orang pada waktu itu? Mereka berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata doa mereka didengar, lalu Petrus dan Yohanes dilepaskan. Itulah sebenarnya latar belakang dari ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Jadi ayat ini ingin mengatakan bahwa Petrus dan Yohanes pergi ke teman-temannya, karena pada waktu itu sesudah Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh itu, mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi berkat doa teman-temannya, dan tentu karena kuasa Roh Kudus, mereka dilepaskan. Nah, hari ini adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kita juga masih bercerita tentang doa, tapi dari segi yang lain, yaitu keberanian. Kuasa doa itu menyebabkan, menyulut, membuat kamu berani. Kakak mulai dengan cerita yang sangat sederhana. Beberapa tahun yang lalu di Kolombia itu satu negara jauh di sana ya, di Amerika Selatan, ibu kotanya itu Bogota. Nah, di Kolombia, di ibu kotanya Bogota itu ada seorang anak kecil namanya Nuria Lopez. Kita panggil aja Nuria ya. Nuria ini tinggal bersama-sama ayah dan ibunya di satu rumah di ibu kota tersebut. Di mana? Di Bogota, Kolombia. Sama seperti kamu, Nuria pada waktu berumur 8 tahun, dia sangat senang. Dia bisa bermain kemana-mana, dia bisa berjalan kemana-mana, dia kemudian melihat berbagai keindahan kota tersebut. Karena apa? Karena dia bisa berjalan. Karena dia bisa melakukan sesuatu dengan 2 kaki yang diberikan oleh Tuhan. Tapi adik-adik, ketika berumur 11 tahun, tiba-tiba Nuria tidak bisa menggerakkan kakinya. Jangankan untuk berlari, untuk berjalan saja, dia tidak bisa. Sekarang dia menjadi seorang anak yang tidak bisa menggerakkan kakinya, dan dia mengalami apa yang disebut dengan orang kelumpuhan. Nuria mengalami itu bukan karena kemauan dirinya sendiri, tapi ternyata dia kekurangan suatu zat sehingga dia tidak bisa berjalan. Hilanglah kesukacitaan Nuria yang biasanya bertemu dengan teman-teman, bersekolah, melakukan tugas yang lain, tidak bisa dilakukan. Lalu apa yang dilakukan oleh Nuria? Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, Nuria hanya bisa melihat televisi, hanya bisa mengerjakan sesuatu di dalam rumahnya, tidak bisa bergerak kemana-mana. Kalau bergerak ya dia harus menggunakan kursi roda. Setiap hari Nuria ditinggal oleh orang tuanya. Ayahnya bekerja, mamahnya juga bekerja kalau pada siang hari. Jadi orang tuanya menyiapkan segala sesuatu untuk makan dan untuk hiburan. Nuria diberikan televisi. Remote-nya diberikan kepada dia. Dia boleh kemudian melihat apa saja dalam televisi itu. Nah, di tengah kesedihannya, lalu Nuria melihat berbagai macam program di televisi. Mula-mula biasanya dia setiap hari dia hanya melihat film-film kartun, film-film hal yang menyenangkan dirinya. Tapi lama-kelamaan dia merasa bosan. Aduh, kok saya hanya melihat film-film kartun aja ya, bosan. Lalu apa yang ia lakukan? Ia lalu kemudian memijit-mijit remote itu, memindahkan saluran-salurannya
Dan ketika dia memindahkan, dia melihat ada satu program televisi. Program itu berisi tentang penginjilan, berisi tentang siapa Yesus Kristus, dan program itu dibawakan dengan baik. Lalu Nuria tertarik dan kemudian dia melihat program di televisi tersebut. Adik-adik, kakak yang ada dalam televisi itu lalu berkata, Tuhan itu ajaib. Tuhan itu bisa membuat mujizat. Tuhan itu mendengar doa kita. Nah, kalau kalian mengalami kesusahan dan kesulitan, bisa menghubungi kami. Di dalam layar televisi itu di bawahnya ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Lalu Nuria mengambil telepon yang dipunyainya. Dia kemudian memijit nomor teleponnya. Dan begitu dihubungi tersambung. Kakak yang ada di dalam televisi itu berkata, "Selamat pagi. Boleh memperkenalkan nama? Siapa namamu? Dan apa keperluanmu?" Wah, Nuria sangat senang sekali ketika ada orang yang berkata seperti itu. Lalu dia berkata, "Nama saya Nuria. Saya tinggal di Bogota. Umur saya 11 tahun. Tapi sekarang saya nggak bisa kemana-mana. Kaki saya ketika berumur 8 tahun sampai saya berusia 11 tahun tidak bisa digerakkan. Saya sudah 3 tahun sakit seperti ini. Apakah Tuhan bisa menyembuhkan saya?" Lalu kakak yang di televisi itu berkata, "Oh, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu bukan hanya menyembuhkan 2000 tahun yang lalu, tapi Tuhan juga bisa bekerja. Tuhan bisa menyembuhkan dan membuat mujizat-mujizat." Nah, adik, apa yang dikatakan oleh kakak itu seperti yang kita baca tadi. Doa jemaat itu berdoa, teman-teman Paulus dan Petrus itu berdoa, dan dia percaya bahwa akan terjadi mujizat-mujizat. Nah, kembali ke cerita tadi ya. Tapi Nuria berpikir, apa bisa ya? Saya kan nggak berdoanya rajin. Saya kan hanya mengenal Tuhan juga karena keadaan saya ya dibacakan oleh mama dan papa saya. Lalu dia berkata, "Saya tidak pernah ke sekolah minggu karena keadaan saya. Apa Tuhan mau menyembuhkan saya?" Kakak yang di sana berkata, "Nuria, memang ke sekolah minggu itu harus sebenarnya. Tapi kalau keadaan kamu seperti itu, kamu juga bisa berdoa di situ. Pasti Tuhan menyembuhkan kamu." Lalu Nuria mulai berdoa saat itu. Setiap hari dia berdoa minta kesembuhan kepada Tuhan. Hari-hari terus berlalu dan setiap hari dia selalu melihat program televisi itu. Sesudah beberapa waktu lamanya, lalu Nuria menghubungi kakak yang di sana, yang ada di televisi itu. "Kak, saya sudah berdoa, tapi kaki saya belum sembuh, saya belum bisa berjalan." Lalu kakak yang di sana berkata, "Mau nggak kamu didoakan oleh kami? Mau nggak kamu bersama-sama berdoa dengan kami? Kakak akan mendoakan kamu." Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, lalu Nuria berkata mau. Dan mereka mulai berdoa. Doanya waktu itu cukup lama. Bukan hanya 5 menit, bukan hanya 10 menit, tetapi kemudian hampir 1 jam. Kakak-kakak yang ada di studio itu hanya mengatakan, "Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Biarlah
Nuria kembali sembuh dan biarlah dia dapat berjalan. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, sesudah berdoa selama 1 jam, lalu kakak yang di sana berkata, Nuria, berdirilah. Tuhan sudah menyembuhkan kamu. Adik-adik, ketika Nuria disuruh berdiri, dia berkata, aduh, memang saya sudah sembuh. Apakah memang kaki saya kuat? Tapi Nuria lalu memberanikan diri. Dia kemudian berdiri dengan pelan-pelan. Tangannya masih memegang meja yang ada dekatnya. Dan dia mulai berdiri. Dan ternyata dia bisa berdiri. Lalu dia menjauhkan kursinya. Dan dia ternyata bisa berjalan. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, Nuria ternyata bisa berjalan. Dan Nuria sangat bersuka cita. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kisah cerita tadi adalah kisah yang sebenarnya kakak ambil dari internet. Kisah nyata tentang Nuria Lopez yang mengalami kesakitan, yang mengalami lumpuh, lalu didoakan oleh orang-orang yang sebenarnya dia tidak kenal, tetapi orang-orang yang sama juga percaya kepada Tuhan. Dan Nuria pertama-tama tidak berani apakah dia bisa berjalan, tapi kemudian dia berani melepaskan, berdiri, berjalan. Itu artinya adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, doa teman-teman itu, doa orang-orang di sekitar kita bisa membuat kita sembuh. Tapi sekali lagi, seperti doa teman-teman yang ada di TV itu, kehendak Tuhan yang jadi. Dan diperlukan juga keberanian dari Nuria. Ketika teman-temannya ayo berdiri, Nuria mulanya ragu-ragu, tapi kemudian dia berdiri dan dia bisa berjalan. Adik-adikku yang dikasih dalam Tuhan, Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai dengan 31 juga oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Doa Jemaat. Teman-temannya Petrus yang dimaksud dengan jemaat ini dan Yohanes yang berdoa untuk kelepasan Petrus dan Yohanes, dan itu terjadi. Apa yang paling penting? Doa itu bisa menjadi kuasa yang sangat kuat kalau ada keberanian. Keberanian itu dimulai hal-hal yang kecil. Keberanian itu bisa bertumbuh kalau kita yakin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang terjadi juga, yang bisa membuat mujizat kepada adik-adik pada saat ini. Nah, adik-adik, berdoalah kepada Tuhan ya. Tapi juga bukan hanya berdoa kepada Tuhan, berusaha juga. Dan pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Kehendakmu, kehendak Tuhanlah yang terjadi. Nah, mulailah belajar berdoa. Mulailah doa itu punya kuasa. Seperti teman-teman Petrus dan Yohanes. Itu juga bisa terjadi. Berdoalah untuk diri kamu. Berdoalah juga mungkin untuk teman-teman kamu. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi dengan kakak dalam cerita yang akan datang. Jaga kesehatan karena di luar masih COVID-19 itu masih ada. Jadi kalau keluar, kalau ke tempat-tempat tertentu, pakai masker ya. Seperti ini. Tuhan kiranya memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik, setelah kita tadi memberi pujian kepada Tuhan, kita juga jangan lupa ya, kita juga akan memberi persembahan kepada Tuhan lewat persembahan yang kita kumpulkan tiap hari. Kalau adik-adik kesulitan, adik-adik bisa minta tolong mama, papa, bisa disalurkan ke
rekening gereja, atau mungkin lewat apa itu? Amplop, atau mungkin lewat rekening gereja ya adik-adik ya. Jangan lupa ya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan aktivitas. Kalian bisa mengerjakan aktivitas itu di rumah kalian masing-masing. Sampai selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kakak mau ingatkan untuk kita juga memberikan persembahan buat Tuhan. Kalian bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak yang ada di dekat kantor gereja. Atau minta tolong papa mama untuk transfer persembahan ke rekening gereja. Oh ya, kita juga bisa transfer persembahan langsung lewat handphone. Kalian bisa minta tolong papa mama untuk scan QR code gereja dari aplikasi mobile banking atau dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan lainnya. Nah, setelah ini kita kerjakan aktivitas yuk. Halo adik-adik, kali ini kita akan membuat aktivitas berupa lentera kehidupan sebagai simbol lambang keberanian di dalam hati kita. Agar lentera ini tetap terus menyala, maka kita harus menjaganya dengan berdoa. Nah, untuk membuat lentera ini anak-anak dapat menyaksikan pada video berikut ini. video tadi, adik-adik bisa mencobanya untuk membuatnya di rumah. Nah, adik-adik, sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, marilah kita menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta.
Ya, selamat pagi adik-adik. Terima kasih buat kesetiaannya mengikuti sekolah minggu di pagi ini. Kiranya sebelum kita pulang, kita mau terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan persekutuan Roh Kudus akan menuntun, menyertai, dan memberkati adik-adik semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin.